wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul, yang tadi diguyur hujan sepanjang sore tapi menjelang maghrib alhamdulillah terang ya. Semoga merupakan nikmat bagi kita semua bisa thalabul ilmi, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai tentang azan Jum'ah. Janjiannya azan Jum'ah itu gimana gitu ya. Di antaranya kan ada yang Jum'atan itu azannya 2 kali, ada yang 1 kali. Janjiannya gimana gitu ya. Iya. Ya, terus waktu azannya jam berapa? Al-adzanu idza jalasal khatib 'alal mimbar. Asalnya adzan itu ya sekali ketika khatib naik mimbar. Ketika khatib naik mimbar, adzan. Khatib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terus muadzinnya adzan. Khatibnya duduk. Nanti kalau azan selesai, khatibnya berdiri kemudian menyampaikan khutbahnya. Khutbah pertama selesai, duduk, kemudian berdiri lagi, khutbah yang kedua. Kemudian iqomat ya, kemudian baru sholat Jum'ah. Ada riwayat dari sahabat Sa'ib bin Zaid ya, dari sahabat Sa'ib bin Zaid. Riwayat hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i. Bahkan disahihkan oleh Imam Ibnu Majah. Termasuk dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Sa'ib bin Zaid mengatakan, innal adzan yaumal jumu'ah kana awaluhu hina yajlisul imam yaumal jum'ah alal mimbar. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar ya radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya azan Jum'ah itu pada awalnya adalah hanya dikumandangkan
ketika khotib sudah naik mimbar dalam kondisi duduk. Baik itu pada zaman Rasulullah, ataupun pada zaman Abu Bakar, ataupun juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Azan itu sekali dan ketika khotib naik mimbar, duduk di atas mimbar. Kata Sa'ib bin Zaid, falamma kana khilafatu Utsman, dan ketika awal-awal Khalifah Amirul Mukminin itu diganti oleh Utsman bin Affan, Abu Bakar meninggal, diganti Umar. Umar meninggal, diganti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kasiru, dan kemudian jumlah kaum muslimin semakin banyak. Zaman Nabi sama zaman Abu Bakar, kaum muslimin banyak mana? Banyak zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar sama zaman Umar, banyak zaman Umar. Semakin ke sini kalau jumlahnya kan semakin banyak. Zaman Utsman juga semakin banyak. Amara Utsman yaumal jumu'ati bil adzanisani. Maka Utsman bin Affan memerintahkan kepada muadzinnya untuk azan 2 kali. Fa'adzana bihi ala zaura. Maka kemudian muadzin itu azan di atas zaura, atas menara. Nggak tahu dulu menaranya seperti apa, bahannya gimana, tempat tinggi pokoknya. Fasabatal amru ala dzalik. Maka ketika Utsman itu memerintahkan azan 2 kali dan dikumandangkan di tempat yang tinggi, maka tetaplah sampai sekarang. Falam ya'ub annas dzalika alaih, dan tidak ada satupun dari kalangan sahabat lain yang mencelanya. Waqad abu alaihi hina atama sholah bimina. Hanya ada pembicaraan ketika mereka melaksanakan sholat di Mina, yaitu ketika haji. Ini asalnya seperti itu. Kemudian wa fi hadzal hadis faidatan. Kemudian mensikapi hadis atau athar, ya, athar dari sahabat Sa'ib bin Zaid, ya. Asar itu ucapan sahabat itu, ya. Apa maknanya dalam hadis ini? Annal adzan Jum'ah yakunu julusul imam alal mimbar. Asalnya tadi sudah disebutkan adzan Jum'ah itu ya ketika mau khotib duduk di atas mimbar. Setelah salam, setelah menyampaikan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk, kemudian muadzin adzan. Kemudian annas sunnah al-adzan al-wahidah lil jumu'ah hina julusil imam. Yang sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Umar, Abu Bakar, ya adzan sekali ketika khotib ada di atas mimbar. Wa amma fi'lu Utsman radhiyallahu anhu falayuh sinu al-iktida'u bihi fi asrina. Kata penulis, apa yang dilakukan Utsman radhiyallahu anhu pada saat itu tidak tepat ketika ditiru pada saat ini. Apa yang dilakukan Utsman pada saat itu tidak tepat ketika dilakukan oleh orang-orang pada saat ini, kata penulis. Kenapa? Fahuwa innama zadal adzan al-awal li'illatin makulatin. Karena Utsman mengumandangkan azan yang pertama itu dengan alasan yang sangat-sangat rasio. Kenapa? Karena wahya kasrotun nas. Semakin banyaknya orang, wataba'ada manaziluhum anil masjid Nabawi, dan mereka tempatnya pada jauh-jauh dari Masjid Nabawi. Orangnya semakin banyak, berarti semakin melebar, semakin luas gitu ya. Jadi adzan 2 kali itu ada maksudnya apa? Fa'aroda i'lamahum biduhli waktu sholah. Adzan yang pertama itu adalah adzan bagaimana memberitahu kepada orang-orang bahwa waktu sholat sudah masuk.
ini loh waktu sholat Jumat sudah masuk, segera ke masjid gitu ya. Setelah orang pada berdatangan, baru imam naik mimbar, kemudian salam dan kemudian azan lagi, yaitu azan yang merupakan prosesi sholat Jumat. Azan yang pertama itu mengumumkan kepada para jamaah yang saking banyaknya orang, tempatnya semakin luas dan rumahnya mereka banyak yang berjauhan. Itu disamakan dengan sholat 5 waktu, pemberian tahu tentang masuknya waktu sholat. Fa'ulhiqa al-jumu'ah biha wa abqa khususiyatiha bil adhani bana yadanil khatib. Kemudian Utsman memberikan satu adzan lagi, bagaimana supaya orang itu tahu, oh ini sudah masuk waktu Jum'ah, segera untuk pergi melaksanakan Jumatan. Terus faman sorofan nadru an hadhil ilah wa tamassaka bi adzani Utsman mutlaqon la yakunu muqtadiyan bihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika hari ini azan 2 kali itu yang pertama maksudnya apa gitu. Yang pertama maksudnya apa? Kalau maksudnya masih sama sebagaimana yang dilakukan Utsman, ya baik. Tapi kalau maksudnya ora ya pokoknya ping pindho, nek ora ping pindho ora marem. Lha itu bahasa ora marem iki terus sing jadi repot itu ya. Iya. Iya. Atau lah iya. Kalau alasannya seperti sebagaimana zaman Utsman, boleh ya. Mungkin ada suatu kampung yang kampung itu belum ada pengeras suara, ya rumahnya berjauhan, mungkin di daerah transmigrasi atau apa, sehingga harus dikumandangkan 2 kali supaya orang itu pada kumpul, setelah kumpul baru bisa dilaksanakan. Maka boleh gitu ya. Tapi kalau alasannya beda, alasannya tidak seperti itu, ya berarti la yakunu muqtadiyan bihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa yukhalifu lahu. Bahkan menyelisihinya, haitsulam yangdur bi'ainil i'tibar ila tilkal illah, karena tidak memandang dengan teliti alasan apa Utsman adzan 2 kali. Laulaha lama kana li Utsman ayazida ala sunnati nabi wa khalifataihi. Andai kata bukan alasan itu, maka Utsman tidak akan menambah adzan 1 kali lagi. Karena alasannya itu, bukan alasan yang lain. Wala yakhfa ana hadzal i'lam hasilun fi asrina biduni ziyadati hadzal adzan. Dan hari ini memberitahu kepada jamaah itu tidak harus dengan 2 adzan. Idla yakadul mar'u yamsi khutwatin hatta yasma'a adzanal jumu'ah. Karena hari ini satu kampung itu tidak ada satupun yang tidak mendengar azan Jum'ah. Azan dikumandangkan itu satu kampung dengar semua, ya. Min alal manarot waqat wadu aliyal alat al mukabirat lil aswat. Bahkan hari ini setiap masjid sudah menggunakan pengeras suara yang kemudian dikumandangkan satu kampung dengar semua. Bahkan kadang-kadang dengar azan mana-mana, sana azan, sana azan, sana azan, itu ya. Sudah azannya sampai berkali-kali. Juga ma'intisari sa'atin dhabitil wakti. Apalagi hari ini lebih mudah lagi. Setiap orang punya jam dan tahu masuknya waktu zuhur itu jam berapa. Nggak mungkin kalau hari ini misalnya zuhur itu jam 12 kurang 10 menit atau berapa, kemudian ada orang yang nekat tidak tidur berangkat Jumatan jam 12:30 kan tidak ada toh. ya mesti carry kan itu toh. Ini atau berangkat Jumatan jam 1 gitu ya. Nah, artinya bahwa mengumandangkan azan yang pertama itu alasannya sudah tidak tepat sebagaimana alasan zaman Utsman. Wa ma'ahadza faqad kana Ibnu Umar yungkiru ala Utsman al-adzan al-awwal. Bahkan pada saat itu sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab, malah pernah mengingkari Utsman bin Affan. Dia mengatakan, inna makanan nabiyyu idza sa'idal mimbar adzana Bilal. Bahwa Bilal itu adzan ketika Nabi naik mimbar. Fa idza faragha nabiyyu min khutbatihi aqama shalah, ketika Nabi selesai khutbah diiqamati.
wal adzanul awal bid'atun, kata Ibnu Umar, azan yang pertama itu tidak sesuai contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya memang ketika alasannya sama, maka ya dipersilahkan. Wa ala kullin fa in wajada sabab al muqtadiyah lil ahzi bi adzani Utsman wa dha'a fi makanil hajah wal maslahah wa illa fala yuzatu ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Kalau memang ditemukan sebab yang menjadikan seorang itu harus azan 2 kali, karena kalau azannya sekali banyak yang ketinggalan ya. Kalau azannya sekali masih banyak orang yang enggak dengar, banyak orang yang datang kecelik, Jumatannya sudah selesai, maka dianjurkan azan 2 kali sebagaimana yang dilakukan oleh ijtihadnya Utsman bin Affan. Tapi kalau alasan itu tidak ada, ya terus apa alasannya? Alasannya apa gitu ya? Nah, alasannya biasanya ya orang ping pindho rak marem pokoke ngono lagi repot itu ya. Iya. Ini tentang azan Jum'ah. Jadi yang tepat kalau hari ini insya Allah ya azan cukup sekali. Al-azanul Jum'ah waktan. Nah, ini bahkan ada informasi ya tentang azan Jum'ah itu ada 2 waktu. Yang mungkin jarang yang dengar gitu ya. Tentang azan Jum'ah itu 2 waktu. Meskipun jumhur ulama milih yang pertama. Apa itu 2 waktu? Azan yang pertama adalah waktu zawal atau waktu duhur ketika imam naik mimbar. Waktu yang kedua sebelum duhur tapi imam sudah naik mimbar. Mungkin ini yang tidak terkenal, tidak populer. Misal tiba-tiba ada Jumatan jam 9, itu kan nggak populer ya. Nggak populer. Malah barang yang tidak populer kadang-kadang malah orang bertanya-tanya gitu ya. Meskipun tidak tepat, kalau populer itu biasanya ya ngikut aja gitu ya. Pendapat yang atau waktu yang pertama yang dipilih oleh jumhurul ulama ya, oleh jumhurul ulama memang azan itu adalah waktu duhur, yaitu setelah zawal. Setelah zawal, setelah waktu duhur, imam naik mimbar kemudian azan. Hanya istahabu takjiluha fi awali waktiha ba'da zawal. Hanya waktu duhur masuk, langsung imam naik mimbar, khotib naik mimbar, kemudian langsung azan. Tidak menunggu-nunggu nanti ya. Kalau di kita biasanya, terutama di daerah Semarang, kalau duhurnya setengah 12, atau duhurnya jam 11.20, biasanya banyak, tidak hanya 1-2 masjid, yang khotib naik mimbar itu setelah jam 12. Nggak tahu kalau memang itu nyocokkan jam kantor mungkin ya, maslahat gitu ya. Tapi kalau kemudian ada keyakinan pokoknya Jumatan itu kalau belum jam 12 enggak utama, itu malah salah gitu ya. Malah salah gitu. Karena jumhur ulama mengatakan Jumatan itu waktu duhur dan disegerakan. Jadi misalnya waktu duhurnya masuknya jam 11.20 kan pernah. Kalau hari ini sih pas jam 12 kurang 10 ya. Ada kadang jam 11, jam 12 persis ya. Tapi ketika jam setengah 12 atau jam 11.20, itu banyak masjid-masjid yang nanti mulai Jumatan itu ketika sudah jam 12 ya. Mungkin kalau masjidnya masjid kantor, nocoke dengan waktu istirahat supaya maslahat kerjaannya agar selesai. Mungkin nggak masalah, maslahat permasalahannya. Tapi kalau diyakini pokoknya Jumatan itu paling utama mulainya jam 12. Nah, ini repot. Sama pelaksanaannya sama tapi alasannya beda gitu ya. Alasannya beda. Tapi yang sunnah kalau nggak ada alasan lain, ini takjiluha, menyegerakan ya. Dalilnya adalah hadis dari Salamah bin Aqwa, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salamah bin Aqwa mengatakan, kunna nujammi'u ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat Jum'ah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza zalati syams, ketika matahari lengser, gingsir, matahari doyong ya. Tsumma narji'u, kemudian kami pulang, nattabi'ul fa', kami masih mengiringi bayangan. Artinya cepat gitu. Awal sekali ya.
Jadi awal waktu itu mereka kemudian Jumatan selesai. Bahkan dalam hadis Anas bin Malik mengatakan anna Rasulullah SAW kana yusholil Jum'ah hina tamilu syams. Nabi melaksanakan sholat Jum'ah ketika sudah matahari doyong dikit ke arah barat. Tidak menunda-nunda, tapi segera melaksanakan khutbah dan sholat Jum'ah. Ini pendapat yang pertama bahwa waktu Jum'ah adalah waktu zuhur dan dianjurkan disegerakan, tidak perlu ditunda-tunda. Kemudian ada waktu yang kedua, ini yang tidak populer. Waqat ajazahul Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad dia berpendapat bahwa waktu Jum'ah itu yang penting imam sudah naik mimbar meskipun belum waktu zuhur. Kalau Jum'ah loh. Ya, meskipun belum waktu zuhur. Misalnya hari ini Jumatan jam 11 atau jam 10. Ini menurut pendapat yang kedua ini Imam Ahmad ini boleh gitu. Meskipun memang tidak populer. Wastadala bil hadisain as-sabiqain, juga dengan hadis yang sebelumnya, fadhahiruhuma anasolahiyya allati kanat khina zawal fadalla dzalika ala anal adzan qabla dzalik. Ketika sholat Jum'ah tadi di hadis yang kedua itu kan sholat Jum'ahnya pas zawal. Berarti tadi adzan dan khutbahnya kan sebelum zawal. Adzan dan khutbahnya berarti sebelum zawal. Ini yang mengatakan boleh sebelum waktu zuhur ini. Lebih-lebih ada tambahan beberapa hadis yang menyebutkan tentang sholat Jum'ah sebelum zawal. Dalam hadis Jabir misalnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, Jabir bin Abdillah mengatakan, kana Rasulullah yusholil Jum'ah. Rasulullah sholat Jum'ah bersama kami. Tsumma nadhabu ila jimalina. Kemudian kami pergi ke tempat parkir kendaraan kami. Kendaraannya orang dulu ya onta. Ya. Sholat Jum'ah selesai, kemudian menuju ke parkiran. Fanarihuha, ya, kemudian kami istirahat di situ tempat parkiran. Hinatazulu asames. Ternyata matahari baru gingsir, baru doyong. Artinya baru masuk waktu zuhur. Sudah selesai Jumatan, baru masuk waktu zuhur. Ya. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Waqad shahat iddatu asari anis sahabah tufidu zawazal adzanil Jum'ah qabla zawal. Bahkan banyak asar-asar sahabat yang menunjukkan bahwa bolehnya azan sebelum zawal. Ada hadis dari Abu Rozin misalnya ya. Dari Abu Rozin mengatakan dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan, Abu Rozin mengatakan kunna nusolli ma'a aliyin, kami bersolat Jum'ah bersama Ali. Kunna nusolli ma'a aliyin al-Jum'ata, kami sholat Jum'ah bersama sahabat Ali. Fa ahyanan najidu fai'an wa ahyanan la najiduhu. Pada suatu saat kami mendapatkan fai', bayangan, di saat yang lain kita tidak mendapatkan bayangan. Artinya pada saat yang lain sudah waktunya gengser atau lingsir ke barat, ya, atau doyong, pada saat yang lain juga belum doyong. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Salamah, hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ya, yang dihasankan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, hadisnya berbunyi, sholat bin Abdullah bin Mas'ud sholat bersama kami, al-jumu'ata, sholat Jum'ah, duhan, pada waktu duha. Khosyitu alaikum al-har, karena pada saat itu adalah waktu panas sekali sehingga kami takut panas. Pernah terjadi sholat Jum'ah yang diimami oleh Imam Ibnu Mas'ud, waktunya waktu duha. Hanya pendapat ini tidak populer, ya. Kalau tidak disosialisasikan terlebih dahulu, nanti menjadi masalah. Ya. Tidak populer. Tapi yang jelas ada. Bahkan riwayat dari Samak bin Harab, ya, hadisnya juga disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Ibnu Syaibah, ya, mengatakan karena An-Nu'man bin Bashir yusolli bina al-Jum'ah ba'da matazulu asyamas, ya, bahwa Nu'man bin Bashir sholat bersama kita adalah setelah gingsirnya matahari. Artinya berarti di pendapat yang kedua ini boleh
pelaksanaan sholat Jum'ah, apalagi adzan Jum'ah, kalau yang dimaksud adalah adzannya sebelum masuk waktu duhur ya. Misalnya hari ini waktu duhur jam 12 kurang 10, setengah 12 sudah adzan, kemudian menyampaikan khutbahnya setengah jam ya, sholatnya sudah masuk, itu boleh-boleh saja. Ya hanya jumhur memang berpendapat tetap sesudah zawal. Ya artinya ketika sudah zawal itu nggak ada ikhtilaf. Tapi kalau sebelum zawal adalah masalah ikhtilaf. Ya masalah ikhtilaf itu ada yang mengatakan boleh, ada yang juga mengatakan tidak boleh. Tapi yang jelas ada dasarnya. Kemudian yahrumul bai' ba'da adzanil jum'ah. Diharamkan jual beli setelah adzan Jum'ah. Diharamkan jual beli transaksi ya setelah adzan Jum'ah bagi orang yang berkewajiban melaksanakan Jum'ah. Tidak semua orang. Jadi bagi yang tidak kewajiban ya enggak. Misalnya dengan musafir ya. Pas waktu Jum'atan karena dengan mau jamak, melihat situasi nanti kalau Jum'atan malah nggak bisa jamak, terus mau jamak. Ya, terus istirahat di rest area misalnya malah makan beli ya nggak apa-apa. Karena dengan pas tidak kewajiban Jum'atan. Tapi bagi yang kewajiban Jum'atan maka dilarang. Karena Allah berfirman, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Ketika dipanggil, dikumandangkan azan untuk memanggil sholat Jum'ah, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa yang dilarang itu bukan jual beli saja, tapi yang dilarang itu muamalah. Bagi orang yang wajib Jum'ah, ketika sudah azan Jum'ah, jumhur ulama mengatakan tidak boleh muamalah. Muamalah itu ya jual beli, ya nikah gitu ya. Ya sewa menyewa gitu ya. Ya muamalah macam-macam. Ya komputernya nggak dimatikan-matikan itu tuh. Masih ngetik terus, nunggu iqomat itu ya haram. Gitu ya. Karena itu muamalah. Muamalah itu ya kerja maksudnya ya. Kerja setelah adzan Jum'ah. Kemudian waqala al-Hanabilah wa wafaqahum Ibnu Hazm la yahrumu ghairul bai'. Menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ibnu Hazm mengatakan yang haram itu jual beli saja. Karena tagnya dalam Al-Quran wadharul bai' gitu. Tinggalkanlah jual beli. Nggak disuruh meninggalkan yang lain gitu ya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa larangan jual beli itu berlaku juga larangan yang lain. Karena pada saat turun ayat ini mayoritas para sahabat itu pedagang. Mayoritas para sahabat adalah pedagang. Sehingga yang dilarang adalah pekerjaan yang paling banyak pada saat itu. Kemudian apakah sah jual beli setelah adzan Jum'ah? Tadi kan larangannya haram. Apakah hanya haram? Apakah termasuk tidak sah? Karena kan ada yang namanya haram syuru'. Haram syuru' itu sah tapi haram. Seperti orang sholat pakai baju curian. Itu sholatnya sah enggak? Sah, tapi haram. Laki-laki sholat pakai sutra. Batal enggak sholatnya? Enggak, tapi haram gitu ya. Tapi haram. Lah jual beli setelah adzan Jum'ah bagi orang yang kewajiban Jum'ah itu hanya haram atau jual belinya enggak sah? Jual belinya tidak sah gitu ya. Dalam hal ini qaulani, ada dua qaul. Lil ulama'i mabniyani ala anan nahya hal yaqtadi al fasad mutlaqan amla. Kemudian mensikapi larangan itu apakah merusak sesuatu yang dilarang? Apakah larangan itu enggak merusak? Menurut jumhur lagi-lagi jumhur ulama, baik Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah mengatakan jual belinya sah. Tapi hanya haram. Sehingga tobatnya cukup kepada Allah, termasuk dosa hakullah, tidak perlu mengulang transaksi lagi, gitu ya. Ini menurut jumhur ulama, ya. Li analman aminhu li makna fi ghairil bai'
kharijun anhu wa huwa tarku sa'yi. Di situ larangannya itu karena ketika sibuk jual beli maka menjadi tidak segera menuju ke Jumatan, ya. Begitu juga yang lain. Maka jual beli, ya, jual beli fil asli jaizan lakinahu yukrahu tahriman. Jadi ya seperti hal-halnya yang lain. Tapi Malikiyah Hanabilah mengatakan bahwa jual belinya juga tidak sah. Jadi haram dan termasuk jual belinya tidak sah. Kemudian khutbatul Jum'ah wa ahkamul khotib. Sekarang khutbah Jum'ah dan hukum-hukum bagi khotib. Hukum khutbah Jum'ah. Jumhur ulama mengatakan bahwa khutbah Jum'ah menjadi syarat sahnya Jum'ah. Jumatan yang nggak pakai khutbah maka hukumnya tidak sah. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau panjenengan kayak tadi ada orang yang jurusnya se'ah, ya, sudah adzan Jum'ah tetap di komputer, ya toh, khutbah Jum'ah tetap di komputer, merasa mungkin kantornya, ruangannya itu dekat dengan masjid, itu ketika qomat baru datang, ya, sah tidak dia Jumatannya, gitu ya. Maka ketika dia atau kita mengikut madhab yang mengatakan bahwa khutbah Jum'ah itu syarat sahnya Jum'ah, karena dia tanpa uzur ya nggak sah sholat Jum'ahnya. Karena sholat Jum'ah sah itu harus dengan memenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah khutbah. Loh, kan yang khutbah kan khotibnya. Lah sekarang begini, misalnya khotib suruh berangkat dulu khutbah sendirian, kalau sudah iqomat baru orang-orang datang semua gimana gitu ya. Nah, apakah khutbah itu kon ngrungokke angin? Iya. Jadi khutbah itu ya didengarkan, ada yang khutbah, ada yang dikhutbahi gitu ya. Maka kalau nggak udzur itu nggak sah, kecuali udzur. Lah udzur itu macam-macam. Mungkin orangnya ketiduran, baru bangun ternyata sudah iqomat itu ya. Nah, namanya kan udzur gitu ya. Atau mungkin dia jadi satpam, ya. Jadi satpam yang ini kalau ditinggal bahaya, sehingga khutbah pun harus nunggu. Nanti pun kalau sudah iqomat hanya bisa ikut cepat-cepat misalnya. Namanya kan juga udzur. Atau askar yang ada di depan Ka'bah itu mbok Jumatan pun dia nangkono ya nengkreng lu tok jaga, enggak salat ya. Karena dia tugas, namanya kan udzur gitu. Tapi bagi yang enggak udzur, kalau kita mengikut jumhurul ulama bahwa Jumat menjadi syarat sahnya khutbah, menjadi syarat sahnya Jum'ah, maka ketika enggak ikut khutbah ya tidak sah. Yang kedua misalnya ada orang Jumatan, tapi habis azan langsung keleng gini ya, denger-denger iqomat, gitu ya, sampai nesu-nesu. Iki masjid kini alirannya apa? Lah ngopo? Jumatan orang nganggo khutbah. Orang khutbah piye? Bar azan langsung qomat. Lah kamu habis azan tadi tidur paling gitu ya. Tidur, ngelilir-ngelilir dah qomat. Maka ini harusnya ditegur gitu ya. Nah, kenapa kalau Jumatan kok tidurnya kok enak banget itu ya? Ya. Ya kalau memang tidak bisa nahan dan ini sudah takdir begitu, sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak ngantuk ya, namanya ngudur. Tapi ada orang yang memang berangkat dari rumah itu nanti mau tidur kok, ya. Jadi banyak orang yang khutbah itu tidak mendengarkan khutbahnya. Isinya apa itu enggak ngerti. Apalagi kalau hari ini ya, banyaknya Jumat berkah, itu kadang ya ada plus minusnya. Ya, minusnya itu yang anak-anak itu mikirnya wis Jumat berkah kuwi. Ora bakal khusuk salat itu. Salam lu gek salam pisan imammu reguduk ngono. Ya Allah, itu kan jadi masalah juga, maka harus ditata gitu ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa khutbah menjadi syarat sah Jum'ah, berdalil dengan firman Allah tadi dalam surat Al-Jumu'ah ya. Dalam surat Al-Jumu'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul baik itu ya. Hai orang yang beriman, kalau kamu dipanggil azan pada hari Jumat, maka segeralah pergi untuk zikrillah wa darul baik dan meninggalkan jual beli. Zikrillah di sini apa sih maksudnya? Khutbah. Kan tidak suruh datang, suruh
zikir sendiri subhanallah, 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 kan enggak. Suruh datang mendengarkan khutbah. Dan dalam ayat ini khutbah menggunakan kata zikrillah. Maka khutbah termasuk syarat. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, fa idza kharajal imam hadarat al malaikah yastami'una dzikra. Ketika imam sudah naik mimbar, maka malaikat menutup bukunya dan duduk di baris paling depan dan mendengarkan zikir. Fayastami'una dzikra, mendengarkan zikir. Apa zikir yang dimaksud adalah khutbah. Malaikat yang mendengarkan khutbah. Bagaimana kita nggak dengarkan itu ya? Fasamal khutbah dzikron wa alaihi fa idza kana sa'yul khutbah wajiban wa huwa wasilatun fayalzamu minhu wujubul khutbah wa hiya al-ghayah. Kalau bersegera ya untuk mendengarkan khutbah saja merupakan suatu kewajiban, bagaimana khutbahnya itu sendiri ya pasti hukumnya adalah wajib. Apalagi annallaha ta'ala amara bisai ila dzikrillah min hinan nida. Allah memerintahkan untuk segera menuju ke masjid itu sejak azan. Azan itu langsung segera. Tidak nunggu azan selesai ya. Idza nudiya langsung. Wa bitawatturil qat'iyyi kana annabiyyu idza adzanal muadzin khatiba fa ulima anna saya ilal khutbah wajibun. Karena Nabi ketika adzan selesai langsung khutbah, enggak ada jeda-jeda. Ya, maka disuruh segera menuju kepada azan, tempat azan atau masjid. Apalagi mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal khutbah fi kulli jum'atin walam yusalliha maratan biduniha. Dari sejak Nabi diperintahkan untuk sholat Jum'ah sampai Nabi meninggal tidak pernah sama sekali Jum'atan tanpa khutbah. Andai kata khutbah itu tidak menjadi syarat, pasti Nabi meninggalkan meskipun hanya sekali. Ya. Apalagi tahrimul kalam kinal khutbah wa wujubul istima' lil khutbah, haramnya berbicara ketika khutbah. Apakah tidak mendengarkan itu haram, hanya mendengarkan hal yang sunnah? Enggak, tidak masuk akal. Ya, diharamkan untuk tidak memperhatikan, tidak mendengarkan, pasti khutbahnya itu adalah wajib, hal yang diwajibkan. Ini kemudian ketika mengatakan hadhil adilah la tadullu ala syartiyah, dalilnya tidak menunjukkan tentang syaratnya gitu ya. Fayuqal dikatakan hadhihi shalah wajabat bi hadhihi sifah allati wadhaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa contoh-contoh ini yang dicontohkan Nabi, kita disuruh untuk melakukan sholat sebagaimana yang dilakukan Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Termasuk sholat Jum'ah. Pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Maka yang meringkas bahwa sholat Jum'ah itu nggak perlu khutbah misalnya, maka menyelisihi ini. Dan Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang melakukan amalan tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul, maka tertolak. Maka Nabi melakukan sholat Jum'ah dengan melakukan khutbah. Ai mardudun batilun. Wa yadullu ala hadza anahu illam yaktub yusolli arba'an wal jumu'ah la takunu arba'an. Faya idzan zuhur. Kalau tidak sholat Jum'ah, tidak ada khutbah, ya namanya sholat zuhur. Berarti sholat 4 rakaat. Nah, Jum'ah itu tidak 4 rakaat. Kalau Jum'ah adalah 2 rakaat. Kemudian wayajibu ayyaktuba khutbataini waqifan yajlisu bainahuma ilal udhrin. Wajib khotib itu khutbah 2 kali. Dalam sholat Jum'ah wajib khutbah 2 kali. Tidak cukup khutbahnya sekali. Sebagaimana di khutbah-khutbah yang lain. Kalau khutbah nikah, itu Nabi khutbahnya sekali. Tapi sekarang ada yang menerapkan khutbah nikah itu 2 kali. Sekali pra, sekali pasca. Terus hanya menamakannya beda. Ketika khutbah nikah oleh Ustadz A. Nanti nasihat pernikahan oleh Ustadz B. Apa bedanya khutbah sama nasihat? Khutbah itu bahasa Arab, nasihat itu bahasa
Indonesia sama gitu ya. Jadi sebenarnya kalau khutbah nikah itu yang tepat ya sekali ya. Tidak 2 kali. Tapi sekarang banyak yang 2 kali ya. Kalau khutbah Jum'ah harus 2 kali ya. Khutbah gerhana, khutbah Id sekali gitu ya. Wa huwa madzhabul jumhur, madzhab jumhur Jumatnya 2 kali. Kalau Imam Hanafi 1 kali gitu ya. Karena apa? Nabi melakukan 2 kali ya. Wa huwa bayanul sifatis hadhihi shalah al-wajibah. Lam yunqal anin nabi anahu iktafa bi khutbatin wahidah. Tidak ada nukilan sama sekali bahwa Nabi khutbah Jumat itu sekali. Dan tidak pernah dinukil juga bahwa Nabi khutbah sambil duduk ya. Jabir bin Samurah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu qaiman. Nabi khutbah itu berdiri, tsumma yajlisu, kemudian duduk, tsumma yaqumu, kemudian berdiri lagi. Fayakhtubu, maka khutbah lagi. Faman nabba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kadzdzaba. Barang siapa yang menceritakan bahwa Nabi khutbahnya sekali adalah bohong. Kata Jabir bin Samurah ya. Kata Jabir bin Samurah, "Sholaitu ma'ahu aksaru min alfai sholatin." Aku sholat bersama Rasulullah lebih dari 2000 sholat. 2000 sholat mungkin 2000 sholat 5 waktu mungkin ya. Apa 2000 sholat Jum'ah ya. Kalau Nabi sholat Jum'ah 10 tahun. 10 tahun itu berapa tahun? 1 tahunnya berapa kali? Misalnya 1 bulan 4. 4 kali 4 kali 12 tambah 1 tahun 50 misalnya ya. Berarti kali 10 hanya 500 ya. Kok sampai 2000? Maksudnya mungkin 2000 itu sholat 5 waktu gitu ya. Iya. Sholaitu ma'ahu aksara min alfai sholatin. Aku sholat bersama Rasulullah lebih dari 2000 sholatan. Fama ra'aituhu illa qaiman, dan aku tidak melihat kecuali Nabi khutbah sambil berdiri. Tapi mungkin sholat di belakang Nabi itu setiap hari mungkin maksudnya begitu, dan khutbahnya dia selalu menyaksikan, ya, selalu menyaksikan, dan Nabi khutbah sambil berdiri, tidak sambil duduk. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah ya, mengatakan annahu dakhalal masjid wa Abdullah ibni Ummil Hakam yaktubu qaidan. Ka'ab bin Ujrah meriwayatkan dia masuk masjid melihat Abdullah ibni Ummil Hakam itu khutbah sambil duduk. Mungkin khutbahnya duduk pakai kursi gitu ya. Maka kemudian Ka'ab bin Ujrah mengatakan ungduru ila hadzal khabis. Lihatlah ini kejelekan ini ya. Yaktubu qaidan, khutbah sambil duduk, jelek ini, terlaknat. Wong Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza ra'au tijaratan aw lahwan ing faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Ketika mereka melihat perdagangan datang ya, aw lahwan ya, atau permainan datang, ing faddu ilaiha, maka mereka menuju kepada perdagangan dan permainan, wa tarakuka qaiman, dan mereka meninggalkan kamu sendirian dalam keadaan berdiri. Di sini menunjukkan kalau Nabi khutbah itu sambil berdiri, sehingga sambil duduk tidak boleh. Bahkan ketika Abdullah ibni Ummil Hakam khutbah sambil duduk dicela oleh Ka'ab bin Ujrah. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian al-haddul muzzi' fil khutbah, ukuran khutbah paling singkat. Khutbah itu paling singkatnya gimana gitu ya. Ikhtalafa aqwalul ulama fil haddil muzzi' fil khutbah wa tahqiq ayuqal. Ulama berbeda pendapat tentang khutbah yang paling singkat. Tapi fa'lam, ketahuilah, annal khutbah al-masru'ah hiya makana yu'tadur rasul min tarhibin nas wa tarhibihim. Khutbah Rasul itu mengandung 2. Tabsyir wa tabdzir. Tarhib wa tarhib. Memberikan kabar gembira dan mengancam dengan kabar duka. Kalau kamu taat, kalau kamu takwa, kalau kamu jadi orang baik, bagimu surga. Kalau kamu maksiat, kamu kufur, kamu munafik, kamu jelek, bagimu neraka. Ini namanya tabsyir wa tabdzir.
targhib wa tarhib ya. Jadi khutbah itu ya hanya memberi kabar gembira dan menginformasikan kabar duka gitu ya. Ini khutbah ya. Fahala fil haqiqah ruhul khutbah. Rohnya khutbah itu seperti itu, nasihat alladzi li asli syariat dan disyariatkan karena begitu. Wa amma istiratul hamdulillah abis sholatu ala rasulillah au qiraatu syai'in minal Qur'an fajami'uhu khariju an mu'dhimil maksud min syar'iyatil khutbah. Kalau syarat ada orang yang harus memulai dengan alhamdulillah, kemudian harus diikuti dengan membaca sholawat, harus membaca satu potong dari ayat Al-Quran, itu bukan ruh dari khutbah. Bukan ruh dari khutbah. Karena ruhnya khutbah adalah nasihat. Nasihat. Wattifaku mislu dzalika fi khutbatihi la yadullu ala annahu maksudun muhtamun wa surutun lazimun. Nabi memang ketika khutbah itu bahkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh tidak pernah membaca yang lain. Maka ini tidak menunjukkan bahwa wajibnya begitu. Kalau wajibnya begitu berarti ketika khutbah dengan tahmid yang lain, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana malahan. Berarti doa bangun tidur ya. Berarti khutbahnya menjadi tidak sah gitu ya. Ya, maka bukan ruh. Mau dimulai dengan alhamdulillah, membaca sholawat adalah tambahan. Memang keutamaannya seperti itu. Wala syakka wala yasyukku munsifu anna mu'dhimal maksud wa huwal wa'dhu duna ma yaqa'u qablahu minal hamdi wassalah alaih. Yang rohnya adalah bukan sebelumnya, tapi sesudahnya yang ada nasihat itu. Waqad kana urful Arab al-mustamir anna ahadahum idza arada ayyakuma maqaman wa yaqula maqalan syuri'a bistana alallahi wa ala rasulih. Sudah menjadi urf kebiasaan orang Arab ketika mau melakukan sesuatu, ngomong itu pasti alhamdulillah, sholawat, itu pasti ya. Tapi itu tidak merupakan suatu kewajiban. Ma'ah sanuhada. Memang indah, tapi bukan berarti syarat. Sehingga kadang-kadang ada ekstrim. Orang khutbah, khotibnya lupa tidak baca sholawat. Suruh mengulang. Tadi nggak baca sholawat, harus diulang. Ini ekstrim itu. Baca alhamdulillah, sholawat, dan baca bagian dari Al-Quran itu bagus, ahsan. Bahkan dibiasakan Rasul, tapi itu tidak inti. Sehingga ketika apalagi meninggalkannya itu lupa gitu ya. Bahkan kadang-kadang harus apa ya? Sholawatnya itu kayak dikhususkan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi harus dijelaskan kalau baca sholawat itu toh. Kemudian baca Qur'annya harus apa gitu. Ini berlebihan. Artinya ketika imam lupa nggak baca sholawat, nggak baca tahmid misalnya, apalagi terkadang sudah sholawat yang diterjemah, sholawat dan salam kami sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, kan sudah baca sholawat, tapi terjemah. Kadang ada sebagian tempat yang nggak kanggu, itu bukan sholawat itu. Sholawat itu harus Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kenapa sholawatnya tidak harus sholawat Ibrahimiyah misalnya gitu ya. Maka intinya khutbah itu adalah nasihat ya. Nasihat, bukan yang lain. Jadi baca alhamdulillah sholawat dan Quran, lakin laisa huwal maksud bal al maksud ma ba'dah. Yang dimaksud adalah setelahnya. Lau qala qail inaman qama fi mahfalin minal mahafil khatiban laisa lahu ba'is ala dzalik illa ayastura minu alhamdulillah lama kana hadza maqbulan bal kullu tab'in salimin yamujuhu wa yarudduhu. Hanya orang yang mengucapkan apalagi khutbah gitu ya, wong kita misalnya mau sambutan saja, misalnya sambutan tuan rumah ketika ngunduh mantu atau yang lain, yang serius jenengan mangke sing nampa nganten nggih ngono munggahku ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru pidato. Kan itu hal yang bagus, tapi kan tidak syarat juga. Misal tiba-tiba naik gitu, terus Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai tuan rumahnya ya, Pak Susilo misalnya. Nah, saya menerima panjenengan semua atas kedatangannya
kula aturaken ya sugeng rawuh ya marhaban bi hudurikum kan ya sah-sah saja gitu ya. Tapi pasti orang langsung ngomongnya ra iso maca selawat apa piye kan gitu lah. Ra iso mukadimah apa piye kan gitu ya. Karena itu adalah merupakan suatu adab, tapi bukan inti ya. Bahkan misalnya kok disuruh sambutan kok hanya mukadimah saja kan malah mau piye toh? Kok orang ngomong intine piye gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, karena itu adalah mukadimah dan bukan merupakan syarat. Sehingga fa idza fa'alahul khatib faqad fa'alal amru al masru' illa annahu idza qadima sana 'ala Allah wa 'ala rasulih au istatrada fi wa'dhihi al qawari al qur'aniyah kana atam wa ahsan. Kalau misalnya apalagi lupa gitu, enggak membaca itu, maka sebetulnya khutbahnya sah. Tapi ketika kemudian ditambahi sholawat, alhamdulillah, salam, kemudian baca Al-Quran dan yang lain, maka insya Allah ahsan. Apalagi kemudian meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW, insya Allah menjadi lebih baik. Tapi itu bukan inti ya. Karena saya sering juga ada yang tanya, kemarin tuh di tempat ini tuh khutbah imamnya tuh disuruh ngulangi karena katanya lupa nggak baca sholawat, lupa nggak baca wasiat, harus membaca ittaqullah, ittaqullah, itu harus dijelaskan kayak gitu. Jadi kalau nggak bunyi kayak gitu katanya khutbahnya tidak sah. Nah, ini namanya ekstrim. Jadi artinya ya baca ya bagus ya, tapi intinya adalah nasihat insya Allah. Sudah Isa? Insya Allah sunnah khutbah dibahas yang akan datang. Belum Ramadan akan datang ya Pak Sus ya. Belum insya Allah ya. Ya, sekian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.